Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sahroni Saputra, NIM 190201022. Baik, saya akan mempresentasikan tentang perkuliahan hukum acara perdata. Baik, hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata karena tujuannya meminta keadilan lewat hakim. Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim atau pengadilan. Ya, yang kedua, sumber hukum acara perdata itu ada undang-undang, perjanjian antar negara, kebiasaan, doktrin, dan jurisprudensi. Asas-asas hukum acara perdata itu banyak. Hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifatnya terbuka persidangan, mendengarkan kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, beracara dikenakan biaya, tidak ada keharusan mewakilkan, peradilan dilakukan dengan cepat dan biaya ringan. Itu ruang lingkup hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, jika seseorang ingin mengajukan suatu gugatan perdata di pengadilan negeri mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi dalam perjanjian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum terhadap dirinya, dan dia bermaksud menunjukkan seseorang atau lebih sebagai penerima kuasa dalam mewakili dan memberikan bantuan hukum pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan, maka orang tersebut harus memberikan kuasa kepada advokat yang ditunjuk dalam bentuk surat kuasa yang dibuat dan dilengkapi dengan tugas khusus. Untuk itu, pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus berlaku pula bagi pihak yang digugat, yang pada akhirnya ditunjuk oleh seorang advokat sebagai penerima kuasa. Baik, pertama itu gugatan volunteer, merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah yang diajukan dalam bentuk permohonan yang bersifat tidak ada lawan atau tidak ada pihak lain sebagai lawan. Misalkan ciri-cirinya sebagai ciri-cirinya permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak atau semata. Permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan di situ. Para semua pihak-pihak tersebut dikatakan pemohon dan termohon. Yang kedua itu gugatan kontentiosa. Gugatan kontentiosa dapat diartikan sebagai jenis gugatan yang mengandung dua pihak. Dalam dalam gugatan ini biasanya disebut dengan gugatan biasa. Misalkan ciri-cirinya kayak gini. Gugatan kontentiosa misalkan kayak gini. Permasalahan yang diajukan bersifat dua pihak, unsur sengketa misalkan terdapat lawan atau pihak lain yang ikut diseret dalam gugatan ini, dan para pihak tersebut dikatakan penggugat dan tergugat. Yang ketiga, gugatan class action. Ini gugatan dapat diartikan sebagai gugatan kelompok. Pada intinya, gugatan ini adalah gugatan perdata, biasanya terkait pada ganti kerugian, permintaan ganti kerugian, gitu. Permintaannya itu tidak banyak. Misalkan dari sebuah kelompok itu ada perwakilannya satu. Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak. Bentuk penyitaan itu adalah misalkan seperti sita biasa, sita dalam keadaan mendesak, sita dalam keadaan tertangkap tangan, sita tidak langsung, dan sita surat atau tulisan. Baik, kita lanjut. Eksepsi adalah tangkisan atau bandahan yang diajukan, yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan. Bantahan dalam pokok perkara itu adalah bantahan yang dilakukan oleh tergugat yang menyinggung mengenai pokok perkara atau
pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Yang terakhir adalah putusan hakim. Putusan hakim adalah hasil akhir dari suatu gugatan tersebut, tetapi sebelum menjatuhkannya putusan hakim ada namanya putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela itu adalah putusan yang dilanjutkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan akhir itu adalah putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu.